Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, saat ini Anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah Statistika Deskriptif pada hari ini dengan saya, Taufik Gibau. Saudara, pada minggu yang lalu kita sudah memulai belajar distribusi probabilitas yang bersifat diskrit. Kita fokus pada distribusi probabilitas binomial. Nah, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran tentang distribusi probabilitas yang bersifat diskrit, namun kita akan fokus pada hipergeometrik dan Poisson. Nah, seperti apa penjelasan dari distribusi probabilitas hipergeometrik dan distribusi probabilitas Poisson? Silakan Anda simak penjelasannya melalui video ini dari awal sampai dengan selesai. Kapan kita bisa menggunakan distribusi hipergeometrik ini? Ada syarat penggunaannya. Yang pertama adalah bahwa probabilitas sukses tidak lagi sama dari percobaan satu ke percobaan lainnya. Ini berbeda dengan distribusi probabilitas binomial sebelumnya, bahwa probabilitas sukses untuk setiap percobaan adalah sama. Sedangkan pada distribusi hipergeometrik ini tidak sama. Karena apa? Karena ketika kita mengambil sampel pertama, kita tidak melakukan pengembalian atau kita tidak melakukan pemulihan. Karena kita tidak memberikan atau mengembalikan apa yang sudah kita tarik lagi pada sampling kedua, menyebabkan probabilitas sukses untuk percobaan kedua dan seterusnya probabilitas suksesnya tidak lagi sama. Yang kedua, sebuah sampel dipilih dari populasi yang terbatas tanpa pengembalian. Dan yang ketiga, penggunaan distribusi hipergeometrik ini lebih cocok untuk populasi yang lebih kecil. Ya, biasanya jumlah sampelnya lebih besar dari 5% dari total populasinya. Nah, jadi inilah syarat kapan kita akan menggunakan distribusi probabilitas hipergeometrik. Kemudian apa karakteristiknya sehingga nanti distribusi probabilitas hipergeometrik ini berbeda dengan distribusi probabilitas binomial sebelumnya. Yang pertama, hanya terdapat dua kemungkinan hasil, yaitu adalah sukses dan gagal. Ini mungkin masih sama dengan karakteristik distribusi probabilitas binomial sebelumnya, yaitu juga terdapat dua kemungkinan hasil, ya, yaitu adalah sukses dan gagal. Yang kedua, karakteristik hipergeometrik yang kedua adalah percobaan tidak bersifat independen. Nah, sehingga disinilah terdapat perbedaannya dengan binomial, ya. Kenapa? Nilai probabilitas sukses tidak lagi sama untuk setiap percobaan. Jadi, kalau misalnya sukses pada percobaan pertama katakan adalah 0,2, probabilitas sukses untuk percobaan kedua tidak lagi 0,2. Karena apa? Karena kita tidak mengembalikan penarikan sampel pertamanya, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, distribusinya merupakan hasil dari suatu perhitungan jumlah sukses pada sejumlah percobaan tertentu. Jadi karakteristik yang ketiga ini menggambarkan bahwa dia adalah merupakan kelompok dari distribusi probabilitas diskrit, yaitu apa? Adalah bahwa hasil dari percobaannya merupakan suatu perhitungan, bukan hasil pengukuran. Nah, jadi inilah tiga karakteristik yang menggambarkan, ya, sebuah distribusi probabilitas hipergeometrik. Dengan demikian, ya, dari karakteristik ini sesungguhnya hipergeometrik dan binomial ada kemiripannya,
yaitu apa? Adalah ada dua kemungkinan hasil, ya. Perbedaannya terletak kepada bahwa probabilitas sukses untuk setiap percobaan pada distribusi binomial adalah sama, sedangkan pada distribusi probabilitas hipergeometrik tidak sama. Nah, disinilah letak perbedaan antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik. Lalu bagaimana cara menghitung nilai distribusi probabilitas hipergeometrik? Formula yang kita gunakan untuk menghitungnya adalah yaitu Px atau probabilitas dari variabel acak sama dengan S kombinasi X kalikan dengan N besar kurangi S kombinasi N kecil kurangi X. Hasil perkalian nilai kombinasi ini bagikan dengan N besar kombinasi N kecil. Nah, jadi kalau kita sudah pernah belajar bagaimana cara rumus atau menurunkan rumus nilai kombinasi, maka persamaan ini kita juga bisa menjabarkannya menjadi jadi S kombinasi X kalau kita jabarkan dia adalah yaitu S faktorial per X faktorial kali S kurang X difaktorialkan. Ini jabaran dari formula ini. Sedangkan jabaran formula ini adalah yaitu N kurang S kombinasi N kurang X adalah N dikurang S difaktorialkan bagikan dengan N kurang X difaktorialkan kemudian kalikan dengan N kurang S kurangi dengan N, karena ini negatif menjadi tambah karena pengurangannya, tambah dengan X, hasil selisih dan penambahannya baru difaktorialkan. Kemudian penyebutnya adalah yaitu N faktorial bagi dengan N kecil faktorial, N kurang N besar kurang N kecil baru difaktorialkan. Nah, jadi kita boleh menggunakan formula ini untuk menghitung nilai ya probabilitas distribusi hipergeometrik. Lalu apakah itu S, X, N besar dan N kecil? Keterangannya adalah bahwa N besar itu adalah jumlah populasi, S besar adalah jumlah sukses dari populasi, X kecil adalah jumlah sukses pada sampel, dan N kecil adalah jumlah sampel. Nah, inilah keterangan dari rumus yang ini. Ya. Oke, jadi itulah formula yang dapat kita gunakan untuk menghitung nilai distribusi atau nilai probabilitas hipergeometrik. Agar lebih operasional, sekarang kita lihat sebuah contoh soal, yaitu sebuah populasi berisi 15 barang. Ya, kemudian 5 diantaranya katakan cacat. Kemudian diambil sampel sebanyak 4 buah untuk mendeteksi kecacatan barang tersebut. Berapakah probabilitas 3 barang yang dinyatakan cacat? Anggaplah sampel diambil tanpa pengembalian. Nah, jadi karena di sini dibuat sebuah keterangan bahwa sampel diambil tanpa pengembalian, ya. Ini kita bisa menyimpulkan merupakan distribusi hipergeometrik. Sedangkan kalau tidak ada keterangan seperti ini bisa membingungkan kita dan mengarahkan kepada distribusi binomial. Baik, jadi itulah contoh soalnya. Sekarang kita coba hitung berapakah nilai probabilitas 3 barang yang dinyatakan cacat.
Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, kita buat dulu yang diketahuinya. Bahwa ada 15 barang, berarti itu adalah jumlah populasi. Kemudian dari 15 ini ada 5 yang cacat, berarti adalah jumlah sukses populasi. Lalu diambil 4 sampel, berarti adalah jumlah sampelnya. Maka pertanyaannya tadi adalah jumlah yang cacat atau 3 jumlah yang cacat, berarti adalah X-nya. Berarti yang ditanya adalah probabilitas untuk X sama dengan 3 berapa. Nah, karena sudah kita membuatkan yang diketahuinya, maka kita tinggal masukkan dia ke dalam formula. Bahwa probabilitas untuk X sama dengan 3, ini tadi formula untuk menghitung nilai distribusi atau nilai probabilitas sebuah distribusi hipergeometrik, ya. Tinggal kita masukkan ya. Maka hasilnya adalah ini. 5 faktorial per 3 faktorial kali 5 kurang 3 difaktorialkan. Ya. Kalau kita hitung nanti hasil dari probabilitas 3 yang cacat dari 4 yang dijadikan sampel itu adalah 0,0733. Ya. Oke, jadi begitulah cara perhitungan atau menyelesaikan, ya, menghitung nilai probabilitas hipergeometrik seperti contoh kasus kita sebelumnya. Baik, kalau sudah paham, maka untuk melatih panjenengan semua, berikut saya berikan latihan kepada Anda, ya, yaitu adalah meneruskan dari soal tersebut. Kalau misalnya tidak ada dari 4 sampel yang kita pilih nanti, tidak ada satupun yang cacat. Misalnya, yang pertama, ada 1 yang cacat, lalu ada 2 yang cacat, dan yang terakhir adalah seluruhnya cacat. Kemudian silakan buat tabel distribusinya. Ya. Jadi itulah latihan kita yang pertama, silakan Anda kerjakan. Hasil pekerjaan Anda nanti silakan kirim melalui Classroom. Baik, kalau Anda sudah paham bagaimana menghitung nilai probabilitas sebuah distribusi hipergeometrik, sekarang kita teruskan pembelajaran kita, yaitu menghitung nilai probabilitas sebuah distribusi probabilitas Poisson. Nah, bagaimana nanti perbedaannya dengan distribusi probabilitas yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, akan terlihat nanti dalam pembahasan kita berbicara tentang distribusi probabilitas Poisson ini. Distribusi probabilitas Poisson ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli yang bernama Simeon Denis Poisson, ya, dari atau sekitar pada tahun 1838. Ya, sehingga namanya dinobatkan menjadi nama distribusi probabilitas yang ditemukannya, yaitu distribusi Poisson. Nah, apa konsepnya? Jadi distribusi probabilitas Poisson ini merupakan sebuah distribusi probabilitas diskrit, ya, di mana nilainya menyatakan sebuah probabilitas jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya ada suatu periode waktu, interval waktu tertentu, di dalam interval itu akan terjadi peristiwa-peristiwa apa misalnya, ya, maka ketika kita menghitung nilai probabilitasnya, maka nilai probabilitasnya disebut dengan distribusi atau probabilitas Poisson. Ya, contohnya begini, misalnya ya dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Maka dalam 12 bulan itu, ya, kita mau menghitung pada bulan pertama probabilitas terjadinya hujan berapa, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Ya.
Sehingga nilai distribusi probabilitas Poisson ini juga kita bisa arahkan atau bisa kita aplikasikan di dalam ilmu ekonomi. Misalnya apa? Dalam pelaksanaan atau dalam pemberian kredit kepada nasabah, ya, misalnya dalam waktu interval tertentu, ya, probabilitas gagal bayarnya berapa? Itu salah satu contoh aplikasinya. Nah, nanti kita lihat contoh perhitungan secara operasional seperti apa. Lalu ada catatannya di sini bahwa apabila rata-rata kejadiannya diketahui, di mana dalam waktu yang interval waktu tadi, ya, dia bersifat saling bebas atau tidak saling mempengaruhi, ya, antar waktu yang kita tetapkan tadi. Kemudian distribusi probabilitas Poisson ini menjelaskan berapa kali sebuah kejadian terjadi selama interval waktu tertentu tadi. Ya, jadi kalau misalnya, ya, dalam 12 tahun, ya, atau 12 bulan misalnya, ya, probabilitas terjadinya hujan berapa pada bulan pertama, pada bulan kedua, atau pada bulan ke-10 misalnya begitu. Apa ciri-ciri distribusi probabilitas Poisson ini sehingga nanti kita bisa membedakannya dengan distribusi probabilitas yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu binomial dan hipergeometrik. Yang pertama adalah variabel acaknya merupakan banyaknya sebuah kejadian. Ya. Jadi sama seperti karakteristik sebelumnya, yaitu binomial dan hipergeometrik, ya, menunjukkan variabel acaknya banyaknya sebuah kejadian. Tetapi perbedaannya adalah kejadian yang terjadi selama interval waktu yang sudah kita tentukan. Ya. Kalau pada distribusi probabilitas binomial, ya, variabel acaknya adalah banyaknya sebuah kejadian, ya, tetapi kejadiannya nanti selama percobaan tertentu. Kalau ini selama interval waktu, ya, berapa periode waktu yang kita tentukan. Yang kedua, probabilitas kejadiannya proporsional dengan ukuran interval waktunya. Kalau di dalam distribusi binomial, probabilitas kejadiannya, karena ada dua hasil kemungkinannya adalah sukses dan gagal, ya, maka probabilitasnya adalah sama, ya, atau tetap untuk setiap percobaan. Berbeda dengan distribusi probabilitas hipergeometrik, lagi berbeda karena tidak terdapat atau tidak kita lakukan pengembalian pada sampling kedua dan seterusnya. Lalu tidak ada pengulangan interval dan interval-intervalnya saling bebas. Inilah ciri-ciri penggunaan distribusi probabilitas Poisson. Lalu bagaimana cara menghitung nilai probabilitasnya? Untuk menghitung nilai probabilitas Poisson kita gunakan formula, yaitu Px sama dengan lambda, ya. Lambda ini adalah rata-rata kejadian, pangkatkan dengan X, kalikan dengan E ini adalah bilangan natural, pangkatkan dan min lambda, hasil perkalian antara lambda dan E kita bagikan dengan X faktorial. Apa itu rata-rata distribusinya atau lambdanya? Yaitu hasil kali antara N dengan Pi. N itu apa? Adalah jumlah percobaan, ya, jumlah percobaan kalikan dengan probabilitas suksesnya. Hasil perkaliannya merupakan nilai rata-rata kejadian. Sedangkan E ini adalah bilangan natural atau nilai konstanta dengan nilai yang sudah ditetapkan sebesar 2,71828. Ya, sedangkan X adalah jumlah kejadian suksesnya. Oke. Jadi inilah formula yang kita gunakan untuk menghitung nilai probabilitas Poisson.
Nilai probabilitas Poisson ini juga dapat kita amati pada sebuah tabel Poisson. Jadi Anda bisa mendownload di internet ya, atau Anda bisa melihat di lampiran beberapa buku statistika ya, tabel distribusi Poisson. Seperti apa tabelnya? Kurang lebih seperti ini. Ya, jadi pada kolom yang pertama kita lihat ini ada lambda. Lambda ini tadilah rata-rata kejadian, misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, sedangkan inilah variabel acaknya ya, tidak muncul sama sekali ya, misalnya 1 kali hujan ya, rata-ratanya 1 kali hujan, tidak muncul hujan sama sekali, probabilitasnya berapa? Nah, inilah cara menghitung nilai probabilitasnya. Kita contohkan ya. Lambda itu tadi kan rata-rata kejadian dan formula n kali pi ya. Kemudian x adalah variabel acaknya, misalnya rata-rata kejadiannya adalah 3, kemudian 5 kali munculnya berapa? Probabilitasnya adalah kita hubungkan sebesar 0,1008 ya. Jadi begitulah cara membaca tabel distribusi Poisson ini. Baik, agar lebih operasional kita ambil sebuah contoh soal ya. Pada contoh 2 di slide nomor 11 ada sebuah kasus ya yang akan ditanyakan kepada kita. Apa contohnya? Yaitu sebuah perusahaan asuransi menanggung asuransi untuk properti di daerah Jabodetabek. Lalu perusahaan ini menduga atau mengestimasi atau meramalkan bahwa probabilitas hujan deras yang akan merendam daerah Jabodetabek selama 1 tahun adalah 0,1. Atau bahasanya dalam 1 tahun itu akan terjadi banjir di daerah Jabodetabek, probabilitasnya adalah 0,1. Lalu jika seorang pemilik rumah mengambil cicilan selama 30 tahun untuk sebuah properti yang dibelinya di daerah Jakarta, pertanyaannya adalah berapa probabilitas pemiliknya tidak akan mengalami banjir selama masa cicilan tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah selama 30 tahun interval waktu ini ya tidak terjadi banjir sama sekali, berapa nilai probabilitasnya ya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Pertama, buat identifikasinya terlebih dahulu. Tadi diketahui dalam soal bahwa probabilitas hujan deras yang merendam daerah Jabodetabek dalam 1 tahun adalah 0,1. Berarti itu adalah probabilitas suksesnya atau pi. Kemudian diketahui juga bahwa si konsumen ini mengambil kredit dengan cicilan atau dengan rentang waktu pengambilan kreditnya adalah 30 tahun. Berarti N-nya sama dengan 30 dan E-nya ditetapkan 2,71828. Dengan demikian dapat kita hitung berapa probabilitas tidak muncul banjir selama 30 tahun terakhir atau 30 tahun masa pengambilan kredit rumahnya. Pertama apa? Kita hitung nilai rata-rata kejadian banjirnya. Ya, rata-rata kejadian banjirnya adalah yaitu lambda sama dengan N-nya 30, kemudian pi-nya adalah 0,1 sehingga rata-ratanya adalah 3. Dengan demikian maka nilai probabilitas Poissonnya adalah yaitu probabilitas X sama dengan 0 ya. Lambdanya tadi 3, pangkatkan dengan X-nya adalah 0 ya, kalikan dengan E tadi 2,71828, pangkatkan dengan min lambda tadi 3, bagikan dengan X-nya adalah 0 faktorial
atau ini hasilnya ya, dengan catatan bahwa setiap bilangan dipangkat ganda 0 adalah 1 dan 0 faktorial adalah 1. Setelah kita hitung ya menggunakan kalkulator, dapatlah nilai probabilitasnya adalah 0,0498. Jadi kalau kita jawab pertanyaan soalnya, berapakah probabilitas tidak muncul hujan deras yang merendam daerah Jabodetabek selama kurun waktu 30 tahun pengambilan cicilan rumahnya? Probabilitas tidak muncul banjir sama sekali adalah 0,0498. Nah, kalau sudah paham, maka sebagai latihan Anda saya tugaskan atau ya menugaskan Anda untuk meneruskan ya menyusun atau menghitung nilai probabilitas Poissonnya, yaitu mulai dari 1 kali banjir, 2 kali banjir sampai ke 12 kali banjir selama 30 tahun pengambilan cicilan rumahnya. Setelah itu buatkan tabel distribusinya. Hasil pekerjaannya kemudian silakan Anda unggah pada Classroom. Jadi kalau sudah paham, silakan Anda bekerja.